Sebagian besar psikologi, terutama kognitivis, berkeyakinan bahwa proses perkembangan kognitif manusia mulai berkembang sejak ia baru lahir. Bekal dan modal dasar perkembangan manusia, yakni kapasitas motor dan sensori, ternyata pada batas tertentu juga dipengaruhi oleh aktivitas ranah kognitif. Hubungan sel-sel otak terhadap perkembangan bayi baru dimulai setelah ia berusia 5 bulan, saat kemampuan sensorinya seperti melihat dan mendengar benar-benar mulai tampak. Menurut para ahli psikologi kognitif, pendayagunaan kapasitas kognitif sudah mulai berjalan sejak manusia mulai mendayagunakan kapasitas motor dan daya sensorinya, tetapi hanya cara dan intensitas daya penggunaan kapasitas ranah kognitif tersebut masih belum jelas benar. Adapun karakteristik setiap tahapan perkembangan kognitif anak usia dini adalah sebagai berikut. Pertama, karakteristik tahap sensoris motoris. Tahap sensoris motoris ditandai dengan karakteristik menonjol sebagai berikut. Pertama, segala tindakannya masih bersifat naluriah. Kedua, aktivitas pengalaman didasarkan terutama pada pengalaman indera. Ketiga, individu baru mampu melihat dan meresap pengalaman, tetapi belum untuk mengkategorikan pengalaman itu. Dan yang keempat adalah individu mulai belajar menangani objek-objek konkret melalui skema-skema sensori motorisnya. Sebagai upaya untuk memperjelas karakteristik tahap sensoris motoris ini, maka Piaget merinci lagi tahap sensoris motoris ke dalam 6 fase, dan setiap fase memiliki karakteristik tersendiri. Pertama adalah fase 0 sampai 1 bulan, memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Individu mampu bereaksi secara refleks. 2. Individu mampu menggerak-gerakkan anggota badan meskipun belum terkoordinir. Dan yang ketiga, individu mampu mengasimilasi dan mengakomodasi berbagai pesan yang diterima dari lingkungannya. Fase kedua, 1-4 bulan, yaitu memiliki karakteristik bahwa individu mampu memperluas skema yang dimilikinya berdasarkan hereditas. Dan fase yang ketiga, 4-8 bulan, memiliki karakteristik bahwa individu mulai dapat memahami hubungan antara perlakuannya terhadap benda dengan akibat yang terjadi pada benda itu. Fase keempat, 8-12 bulan, memiliki karakteristik. Yang pertama, individu mampu memahami bahwa benda tetap ada meskipun untuk sementara waktu hilang dan akan muncul lagi di waktu lain. Yang kedua, individu mampu mencoba-coba sesuatu. Dan yang ketiga, individu mampu menentukan tujuan kegiatan tanpa tergantung kepada orang tua. Fase yang kelima, yaitu 12-18 bulan, memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, individu mulai mampu untuk meniru. Yang kedua, individu mampu untuk melakukan berbagai percobaan terhadap lingkungannya secara lebih lancar. Dan fase yang keenam, yaitu 18-24 bulan, yaitu memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, individu mulai mampu untuk mengingat dan berpikir. Yang kedua, individu mampu untuk berpikir dengan menggunakan simbol-simbol bahasa sederhana. Dan yang ketiga, individu mampu berpikir untuk memecahkan masalah sederhana sesuai dengan tingkat perkembangannya. Dan yang terakhir, keempat adalah individu mampu memahami diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang. Karakteristik selanjutnya adalah karakteristik tahap praoperasional. Tahap praoperasional ditandai dengan karakteristik menonjol sebagai berikut. Yang pertama adalah individu telah mengkombinasikan dan mentransformasikan berbagai informasi. Yang kedua, individu telah mampu mengemukakan alasan-alasan dalam menyatakan ide-ide. Yang ketiga,
individu telah mengerti adanya hubungan sebab akibat dalam suatu peristiwa konkret meskipun logika hubungan sebab akibat belum tepat. Dan yang keempat adalah cara berpikir individu bersifat egosentris yang ditandai oleh tingkah laku sebagai berikut. Pertama, berpikir imajinatif. Kedua, berbahasa egosentris. Ketiga, memiliki aku yang tinggi. Keempat, menampakkan dorongan ingin tahu yang tinggi. Dan yang kelima, perkembangan bahasa mulai pesat. Selanjutnya adalah karakteristik tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret ini ditandai dengan karakteristik menonjol bahwa segala sesuatu difahami sebagaimana yang tampak saja atau sebagaimana kenyataan yang mereka alami. Jadi, cara berpikir individu belum menangkap yang abstrak, meskipun cara berpikirnya sudah nampak sistematis dan logis. Dalam memahami konsep, individu sangat terikat kepada proses mengalami sendiri. Artinya, mudah memahami konsep kalau pengertian konsep itu dapat diamati atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan konsep tersebut. Dengan demikian, karakteristik-karakteristik yang dikemukakan di atas dapat dijadikan pedoman bagi orang tua atau guru dalam melihat perkembangan kognisi anak dari tahap ke tahap pada setiap perkembangannya, sehingga dapat diketahui apakah anak tersebut sudah memiliki kemampuan kognitif yang optimal atau belum. Untuk menghindari keterlambatan perkembangan anak tersebut, maka orang tua atau guru dapat melakukan berbagai kegiatan stimulasi atau perangsangan pada anak agar mencapai tingkat perkembangan yang wajar. Menurut Piaget, setidaknya ada 4 kemampuan dasar yang perlu dirangsang pada anak prasekolah, yaitu yang pertama adalah kemampuan transformasi, yaitu perubahan bentuk dapat dikenalkan pada anak prasekolah lewat eksperimen sederhana. Misalnya, meniupkan balon, kemudian menuangkan air ke dalam gelas yang berbeda, kemudian merubah benda lunak menjadi berbagai bentuk, dan lain-lain. Selanjutnya adalah yang kedua, kemampuan reversibility, yaitu cara berpikir alternatif atau bolak-balik. Misalnya, dengan sebuah gambar, anak diajak untuk mencari jalan keluar dari sebuah jalan yang banyak liku-likunya. Atau, anak diminta mengurutkan benda dari yang kecil ke yang besar dan kemudian kembali dari yang besar ke yang kecil. Yang ketiga adalah kemampuan klasifikasi, yaitu anak diajak untuk melakukan klasifikasi berdasarkan jenis, bentuk, warna, ukuran, dan lain-lain. Kemampuan klasifikasi ini ada 3. Yang pertama, klasifikasi tunggal, ganda, dan jamak. Tunggal misalnya hanya berdasarkan satu aspek saja, misalnya warna saja. Kemudian ganda sudah 2 aspek, misalnya warna dan bentuk. Kemudian jamak sudah dengan banyak aspek, misalnya warna, bentuk, dan bahan dasarnya. Hal penting dari latihan ini adalah pada kemampuan berpikir logis. Dan yang keempat adalah kemampuan hubungan asimetris, yaitu tidak semua klasifikasi didasarkan atas kesamaan, tetapi juga bisa atas dasar perbedaan. Misalnya, besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, dan rendah. Anak dapat dilatih menyusun balok secara urut dari yang besar sampai yang kecil atau dari yang panjang sampai yang pendek. Demikian teman-teman tentang karakteristik perkembangan kognitif. Semoga bermanfaat.